guys, kembali lagi bersama saya Juwita Inganta Ticio Bruginting dari kelas PSPMC 2019 mata kuliah Praktikum Statistika. Ini saya akan menjelaskan tentang uji TUE ANOVA, yaitu perbedaan prestasi siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Jadi saksikan teman-teman. Bye. Pertama, kita bisa membuka aplikasi SPSS kita. Ya, dibuka dulu aplikasinya. Tampilannya seperti berikut. Langsung kita masuk ke variable view. Nah, di variable view kita masukkan untuk hasil pendidikan dan juga jenis kelamin. Nah, untuk desimalnya kita nolkan semua. Lalu bagian label kita buat untuk hasil kita bikin hasil belajar. Untuk jenjang pendidikan kita bikin jenjang pendidikan terakhir orang tua atau jenjang pendidikan orang tua. Nah, selanjutnya jenis kelamin siswa. Nah, bagian values-nya kita membuat di bagian pendidikan itu ada 3 ya, untuk SMP, SLTP, dan PT. Jadi 1, 2, 3 gitu ya. Nah, selanjutnya untuk jenis kelamin itu ada 2, yaitu perempuan dan yang laki-laki. Nah, selanjutnya untuk align-nya kita bikin center ya supaya lebih indah. Oke, untuk measure-nya itu untuk hasilnya kita bikin scale, sisanya untuk pendidikan dan jenis kelamin dalam bentuk nominal. Dan lainnya itu default atau tetap aja ya. Nah, selanjutnya kita next ke data view. Nah, di data view kita masukkanlah semua nilainya. Nanti saya percepat. Nah, setelah nilainya semua dimasukkan, maka kita ke pendidikan, kita isi juga SMP, LTP, sesuaikan seperti yang dibuat ditampilkan di layar ya, untuk jenis kelaminnya juga. Setelah itu kita klik analyze, kemudian general linear model, univariate. Nah, akan muncul seperti di bawah ya. Kemudian kita pindahkan hasil belajar ke dependent variable dan jenjang pendidikan serta jenis kelamin ke faktornya. Kemudian kita klik post hoc. Nah, di post hoc ini kita pindahkan pendidikan ke post hoc tesnya. Lalu jangan lupa di equalnya kita checklist 2K. Lalu di continue, kita klik lagi options, lalu pindahkan pendidikan jenis kelamin ke display, kemudian di checklist untuk bagian deskriptif, statistik, estimate of effect size, dan homogeneity test. Oke, kemudian di continue, lalu oke, maka akan tampil output sebagai berikut. Oke, nah di bagian output yang pertama yang akan kita lihat itu adalah tabel between subject factor. Tabel output pertama ini, between subject factor ini, kita akan diberitahu tentang subjek-subjek atau faktor-faktor yang kita bahas ya. Jenjang pendidikan orang tua, untuk SMP jumlahnya ada 10, untuk SLTP ada 10, untuk PT ada 10, dan jenis kelamin perempuan 15 orang, untuk yang laki-laki 15 orang. Nah, selanjutnya kita masuk ke output kedua, deskriptif statistik. Jadi ini menunjukkan rata-rata, standar deviasi, juga jumlah ya. Nah, jadi untuk jumlah keseluruhannya, rata-rata keseluruhannya itu adalah 70,50. Untuk standar deviasinya 9,808. Dan untuk jumlah seluruh datanya ada 30 ya. Selanjutnya kalau untuk per masing-masing, maka dapat kita lihat untuk jenjang pendidikan orang tuanya yang SMP, maka total rata-ratanya itu 70,80, standar deviasinya 7,465, dan banyak datanya adalah 10 data ya. Jadi 10 siswa yang memiliki yang orang tuanya
berpendidikan terakhir SMP. Untuk SLTP totalnya itu 72,80 rata-ratanya dan standar deviasinya 11,223 dan untuk banyak datanya ada 10 juga. Untuk perguruan tinggi atau PT total rata-ratanya itu 67,90, standar deviasinya 10,713 dan nilai rata-ratanya dan banyak datanya ada 10. Oke, kita masuk ke output selanjutnya yaitu bagian Levens Test of Equality of Error Variance. Jadi di sini kita akan menemukan F, DF1, DF2 dan signifikan. Nah, jadi adapun tabel ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel hasil belajar ini sama ataupun homogen. Jadi syaratnya itu jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka diketahui bahwa varian hasil belajar itu sama atau homogen. Jika sebaliknya lebih kecil dari 0,05 maka dia heterogen. Nah, dari output kita dapat kita lihat bahwa ini 0,265 berarti lebih besar dari 0,05 gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ini sama atau homogen. Nah, dengan ditemukan ini homogen maka syarat untuk uji tuai ANOVA-nya itu terpenuhi. Jadi ini merupakan uji tuai ANOVA gitu ya. Kita lanjut untuk output selanjutnya itu test of between subject effect. Nah, untuk test of between subject ini kita akan menggunakan tabel ini untuk uji hipotesis, yaitu yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih kecil 0,05 maka terdapat perbedaan hasil belajar berdasarkan faktor apa yang diuji, berdasarkan misal pendidikan atau jenis kelamin. Jadi kalau dia lebih kecil maka ada perbedaan, kalau dia lebih besar maka tidak ada perbedaan. Kita lihat ya, untuk pendidikan itu 0,456. Jadi ini kan lebih besar dari 0,05. Jadi tidak ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan pendidikan terakhir orang tuanya gitu. Nah, untuk jenis kelamin itu 0,076 juga lebih besar ya. Jadi tidak ada perbedaan hasil belajar berdasarkan jenis kelamin. Jadi dapat diketahui ya, kesimpulannya tidak ada perbedaan antara hasil belajar dengan faktor yang diuji. Selanjutnya estimate marginal means. Jadi di sini untuk masing-masing ya, jenjang pendidikan, jenis kelamin dan gabungan jenjang pendidikan dengan jenis kelamin. Jadi di sini hanya sekedar untuk melihat rata-ratanya, mean, standar errornya, juga 95% confident intervalnya bisa dilihat. Selanjutnya untuk kita lihat output selanjutnya itu yaitu post hoc test jenjang pendidikan orang tua. Jadi di sini kita akan menilai manakah yang paling memiliki perbedaan yang signifikan. Biasanya ditandai dengan tanda bintang. Nah, jadi kan tadi di awal kita sudah melihat pada output sebelumnya bahwa memiliki kesimpulan tidak ada perbedaan ya. Makanya di sini kita tidak melihat ada tanda bintang-bintang karena memang tidak ada perbedaan. Jadi tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya kita output yang terakhir, yaitu homogeneous subjek hasil belajar. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa banyak datanya, subset satunya itu rata-ratanya ya 790, 7080, 7280 sehingga signifikansinya 0,427 tetap lebih besar, sehingga kesimpulannya tidak ada perbedaan hasil belajar berdasarkan jenjang pendidikan orang tua dengan jenis kelamin siswa. Jadi sekian tutorial dan dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan, juga apabila masih ada yang kurang jelas. Terima kasih.